volunteer ini menarik sekali. Jadi memang kalaupun Anda masuk dengan motif usaha, motifnya itu harus berdasarkan keyakinan, idealisme, dan motivasi bahwa ini ujungnya akan berguna gitu. Nah, siapa yang membeli carbon credit itu? Jadi kita lihat sekarang di dunia itu sudah ada beberapa pemain yang benar-benar mulai melihat ini sebagai potensi dan merupakan bagian dari kasarnya untuk sementara kalau volunteer itu lebih CSR. Jadi perusahaan seperti Allianz yang perusahaan asuransi terbesar top 10 di dunia itu udah mulai investasi. Jadi beberapa perusahaan itu udah melihat sebenarnya jejak karbon mereka tuh ingin menetralisasikan. Jadi bahasa Inggris itu offset. Jadi mereka tuh mau offset carbon footprint. Jadi jejak karbonnya mereka berapa. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Starbucks atau segala macam, bahkan Google pun mereka sudah mulai menghitung sebenarnya dengan kegiatan kami itu emisi karbonnya itu berapa sih? Nah, kalau Google, Starbucks ada kegiatannya. Kalau Allianz tadi gimana? Kalau Allianz itu karena dia perusahaan asuransi, keuangan. Jadi dia itu ada dua yang dia ingin lakukan. Dia melihat dari kegiatan-kegiatan investasinya dia di perusahaan. Contohnya investasinya itu di sektor minyak. Nah, itu kan dia bisa lihat, dia bisa menghitung. Jadi investasi-investasi yang dilakukan itu bisa dihitung karbon footprint-nya berapa dia ingin meng-offset. Atau bisa juga dengan gedung-gedung yang dipakai. Jadi sebetulnya banyak yang kita bisa hitung. Yang disebut carbon market itu sebetulnya market secara abstrak dan scatter gitu ya, berbagai pemain yang terjun, bukan satu bursa di mana orang sudah mempertukarkan. Ya, untuk sementara sebenarnya dulu ada bursa di Chicago, sayangnya karena kondisi carbon marketnya harganya makin menurun, jadi marketnya sendiri tutup. Jadi cuman kalau kita lihat sendiri sebenarnya inisiatif ini sudah mulai banyak momentumnya dibandingkan 5-6 tahun yang lalu. Mungkin sekarang tuh orang tuh udah bisa merasakan bahwa masalah perubahan iklim ini merupakan bagian dari sustainability jadinya. Jadi yang orang-orang bilang tuh berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan yang bisa bukan hanya mainstream dalam arti kata CSR, cuman udah merupakan bagian dari bisnis mereka. Jadi sudah banyak beberapa perusahaan yang mulai melakukan itu. Jadi kami lihat ini sebenarnya suatu potensi. Bagi kami itu sangat simpel bahwa apabila kami bisa menjaga hutan gambut kami di Indonesia itu, harus ada benefit ke kita, ke masyarakat, dan ke Indonesia sendiri gitu loh. Ini yang sebenarnya menjadi idealisme kami ingin tetap bertahan di sini. Ya, kalau dulu di hutan kalau orang mau cari untung di hutan bisa dengan melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu, menebang pohon atau menanam kelapa sawit gitu ya. Sekarang ada pilihan bahwa bisa memperbaiki hutan sambil dibayar. Pasti ada tangan pemerintah juga di sini untuk membela kepentingan umum, apa betul? Jadi swasta di sini juga akan tergantung pada pemerintah. Betul. Jadi untuk ini memberikan nilai. Saya lihat sebenarnya kalau mau kegiatannya sendiri, kalau kita bilang RED, yang namanya RED khususnya RED ini merupakan salah satu yang pertama yang kita melihat bahwa kolaborasi penuh antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat itu harus. Jadi kita tidak bisa meninggalkan masyarakat lagi, kita tidak bisa seenak-enaknya memotong hutan karena masyarakat itu yang justru membantu kita menjaga hutan. Jadi benefitnya pun harus bisa dibagikan ke triparty ini, di mana pemerintah harus sebagai jurinya. Mereka juga dalam hal ini apabila marketnya belum ada memberikan insentif, marketnya sudah ada, ya kita harus bayar pajak lah. Walaupun itu memang sudah bagian dari kita. Dan masyarakat itu harus mendapat faedahnya langsung, benefitnya. Karena kenapa? Kalau umpamanya, saya selalu bilang sama masyarakat, kalau saya untung Anda buntung, hutannya dipotong, dan itu nanti saya jadi buntung. Cuman kalau umpamanya kamu untung saya buntung, saya nanti pergi juga. Jadi kita harus mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar, dan itu butuh waktu. Jadi kami dengan kondisi kami sekarang, kami telah sosialisasi ke masyarakat, dan sebenarnya di masyarakat sendiri itu mereka sangat mengerti bahwa mereka tuh mau menjaga hutan, khususnya di Kalimantan Tengah. Ya, kalau orang yang tinggal di situ pasti mengerti. Orang yang di kota besar punya usaha di hutan barangkali tidak begitu mengerti, dan saya dengar kegiatan yang merusak di hutan itu kegiatan perusahaan dari orang-orang yang pemiliknya tidak berada di hutan. Jadi ada suatu ini ya perbenturan kepentingan begitu ya. Apa Anda optimis di Indonesia? Saya rasa kalau kita lihat sendiri ya, dengan beberapa hasil dari bermasalahan lahan ini, sebenarnya kan kalau kita lihat tuh banyak sekali yang kita mendengar tuh konflik aja ya. Apakah itu Mesuji, apakah itu tempat-tempat lain. Sebenarnya itu yang harus bisa membuat
semacam inisiatif buat swasta itu berubah, karena dengan konflik-konflik di masyarakat ini yang rugi juga perusahaan juga. Jadi benar-benar harus dibuat semacam mekanisme dan sosialisasi yang baik dari perusahaan yang bisa secara transparan. Kunci itu kita harus transparan ke masyarakat, kita harus adil ke masyarakat, kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh accountable terhadap kegiatan masing-masing, apakah itu masyarakat dan perusahaan, dan kita harus bisa mengkomunikasikan. Jadi saya itu contohnya sebagai direktur utama dari perusahaan itu saya itu mengunjungi kampung-kampung untuk sosialisasi. Mungkin bagi perusahaan yang bagi masyarakat sendiri itu agak aneh. Seorang pengusaha yang biasanya dikirimnya itu hanya manajer, ini benar-benar kan itu bagi saya masyarakat itu kalau pendekatannya benar dan kita emang jujur dan kita emang apa adanya, mereka tuh bisa terima, Pak. Jadi bukan terpaksa, memang harus belusukan juga. Betul. Ya. Jadi kuncinya itu belusukan juga. Belusukan, ya. Kita akan break dulu untuk melanjutkan.